Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, malam ini kita akan mengulas tentang kisruh versus PBNU kian panas. Jatman Habib Lutfi akan gelar muktamar. Ini adalah edaran dari Idaroh Aliyah Jam'iyah Ahlu Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Ini versi Habib Lutfi yang akan menggelar muktamar dari tanggal 8 sampai dengan 10 Desember 2024, yaitu pukul 07 sampai 0 selesai. Kemudian tempatnya di depan Convention Hall atau Shahid International Convention Center, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sisi lain bahwa kemarin PBNU menggelar acara silaturahim dengan pengurus atau dengan para pengurus Jatman dan akan menggelar, bukan menggelar, tetapi sudah membentuk caretaker, yaitu dibacakan oleh Kiai Asrori selalu Khatib Am, yang mengatakan bahwa PBNU membentuk caretaker dan segera membentuk atau menyelenggarakan muktamar. Artinya ini akan ada dua muktamar Jatman, satu versus PBNU dan Idaroh Wusto lainnya atau Idaroh Aliyah lainnya. Yang kedua, muktamar Jatman yang digelar versi Habib Lutfi dan kawan-kawan. Saya sekarang bersama dengan Mas Taufik, CHSAMA, Sekjen Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama, kemudian Dr. Soleh Basari, Direktur Eksekutif CSIES, pengamat politik dan keagamaan, dan Kiai Ubadillah Tamam, Direktur Pondok Pesantren As-Sufah Institute. Mas Taufik, ini dalam sejarah kelihatannya baru kali ini akan ada Banom PBNU yang akan menggelar muktamar tanpa kompromi dengan PBNU. Saya katakan tanpa kompromi karena apa? Beberapa pertemuan kelihatannya tidak ada kesepakatan antara kubu Habib Lutfi dan PBNU, sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Dan di suara yang saya dapat, suara dari Khatib Am, bahwa persoalan AHU yang didaftarkan oleh Jatman Habib Lutfi itu menjadi persoalan serius dan PBNU sedang melakukan upaya hukum terkait hal itu. Mas Taufik, bagaimana dari sisi hukum atau sisi yuridis Banom versus induk lembaga ini antara Jatman dan PBNU? Apakah ini merupakan sebuah pembangkangan organisasi atau mungkin ada motif lain? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dr. Saleh Basari dan Kiai kita Ubedillah yang bukan Pak Alwi ya. Dan juga host yang sangat keren Mas Yusuf Mars. Siap. Sangat menarik ya perbincangan malam ini terkait dengan munculnya surat edaran 004 dari Panitia Muktamar versi Jatman yang sudah memberikan edaran kepada seluruh Idaroh Wusto dan undangan yang lain yang akan mengadakan muktamar pada hari Ahad sampai hari Selasa, tanggal 8 sampai tanggal 10 Desember 2024 di Kota Pekalongan. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan sesungguhnya landasan diselenggarakannya muktamar ini adalah dari dua persoalan yang dianggap oleh Jatman sebagai sesuatu yang tidak prosedural, yakni adanya pertemuan di Hotel Bumi Pekalongan pada tanggal 19 September 2024 ya, di mana di situ ada klarifikasi antara PBNU dengan Idaroh Wusto, walaupun ada juga dari Idaroh Aliyah yang datang, dan juga
Idaroh Aliyah telah mengirimkan surat perpanjangan pada tahun 2023 ke PBNU, yang mana surat itu oleh PBNU tidak dianggap. Nah, inilah suasana yang sekarang semakin memanas, di mana antara Jatman, ya, Idaroh Aliyah Jatman dalam pimpinan Habib Lutfi ini tidak lagi mengindahkan kebijakan-kebijakan Nahdlatul Ulama sebagai induk organisasinya. Ya, padahal sebagai Banom, Jatman semestinya terikat dengan ketentuan pasal 18 ya, ayat 7 huruf A Anggaran Rumah Tangga NU, dan itu diperkuat pada ketentuan pasal 2 Peraturan Dasar Jatman, di mana kepengurusan Jatman Idaroh Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Nah, ketentuan ini ya sesungguhnya menjadi satu patokan yang harus ditaati oleh Banom manapun. Nah, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan yang ada, keabsahan Jatman ini sudah tidak lagi memiliki legal standing, ya. Karena apa? Karena Idaroh Aliyah dalam historinya memang kerap kali melakukan berbagai macam pelanggaran organisasi, dan di situ ketentuan ya pasal 59 angka 1 RTNU, di mana Idaroh Aliyah sebagai Banom dan semua Banom siapapun dia, ketika dia menyelenggarakan muktamar maka dia harus meminta legitimasi ke NU untuk keabsahannya. Namun dalam pengakuan Orisan PBNU, memang Jatman ini merupakan badan otonom yang nyeleneh dan ya nganeh-nganeh, ya dia melakukan langkah-langkah dan pergerakan sesuai dengan kemauannya sendiri, tidak pernah tunduk pada ketentuan Nahdlatul Ulama. Nah, ini diperparah ya dengan upaya melakukan pembuatan AHU pada tahun 2019. Di sini dengan keluarnya AHU nomor 000724 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2019, ini merupakan langkah yang saya kira fatal, di mana dengan penuh kesadaran bahwa Idaroh Aliyah telah melakukan langkah-langkah pembangkangan terhadap Nahdlatul Ulama. Karena apa? Dengan keluarnya AHU nomor 00724, ini sebagai wujud konkret ya dari pembangkangan itu. Karena dengan lahirnya AHU itu, maka berarti Jatman tidak lagi sebagai Banom, dia sudah keluar sebagai entitas tersendiri, sebagai sebuah perkumpulan yang equal dengan Nahdlatul Ulama. Artinya dari tahun 2019 dia sudah nyata-nyata melakukan pembangkangan dan dia sudah mendeklar diri sebagai perkumpulan. Ini yang saya kira menjadi hal penting, dan itu disampaikan dalam rapat Rois Suriah dan Tanfidiyah yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Sehingga banyak hal-hal yang saya kira perlu kita cermati juga. Ya, ini sebagai satu pertimbangan normatif dari NU, di mana banyak fakta-fakta pembangkangan yang dilakukan oleh Jatman, diantaranya adalah dengan keluarnya AHU, dan setiap kepengurusan produk muktamar tidak pernah dilaporkan ke PBNU, apalagi minta pengesahan, itu tidak pernah. Dan juga ketika 17 September 2022 PBNU mengirimkan surat hasil buku himpunan ya tentang peraturan organisasi hasil Konbes NU NU 2022, ini hanya satu Banom, yakni Jatman, yang tidak merespon dari surat PBNU itu. Itu artinya apa? Memang sudah ada tanda-tanda yang sedemikian terang bahwa memang Jatman sudah siap pasang badan untuk berseberangan dengan induknya
yakni Nahdlatul Ulama. Nah, maka rapat harian Suriah Tanfidiyah sudah dengan tegas dan resmi menyatakan bahwa kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman sudah tidak memiliki legal standing untuk melakukan perbuatan hukum apapun. Sehingga surat edaran yang baru saja dikeluarkan kemarin berdasarkan keputusan dan rapat harian Suriah Tanfidiyah, maka surat edaran itu dianggap tidak pernah ada oleh PBNU. Ya, karena jelas-jelas bahwa keputusan rapat harian Suriah Tanfidiyah ini berangkat dari fenomena yang berkepanjangan di internal Idaroh Aliyah Jatman. Nah, sehingga dengan mempertimbangkan berbagai dasar apapun ya di mata PBNU bahwa muktamar versi Habib Lutfi yang akan diadakan Pekalongan itu tidak memiliki legal standing. Contoh, kalau toh dia harus merujuk pada hasil muktamar ke-12 di Pekalongan, maka otomatis ya karena muktamar ke-12 itu dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 18 Januari 2018, maka di tahun 2023 sudah berakhir masa kepengurusan Jatman. Atau kalau merujuk pada ketentuan AHU 00724, AHU itu keluar pada bulan tanggal 17 Juli 2019, maka otomatis pada bulan Juli 2024 AHU-nya pun telah kedaluarsa. Artinya apa? Bahwa pelaksanaan muktamar Jatman versi Habib Lutfi yang akan diadakan di Pekalongan tidak memiliki legal standing apapun, sehingga secara konstitusional itu ilegal. Saya kira itu sementara Pak Yusuf dari saya. Terima kasih. Oke, jadi apapun yang dilakukan karena pertama AHU berlaku sampai Juli 2024 itu sudah kadaluarsa, kemudian tidak ada legal standing dari PBNU. Apapun pelaksanaan muktamar yang digelar oleh Habib Lutfi tanggal 8 atau 9 dengan produk hukumnya ini tidak memiliki legal standing, kemudian atau tidak sah, atau akan mendeklarasikan ini keluar dari PBNU. Ya, apapun produk hukum dari muktamar versi Lutfi yang akan diadakan di bulan Desember di Pekalongan itu tidak memiliki legal standing apapun. Ya, oleh karenanya perkumpulan atau pertemuan besok itu bisa dibatalkan demi hukum oleh aparat. Ya, karena apa dasar dia mengadakan pertemuan itu? Ya, karena mengumpulkan orang itu harus punya dasar hukum yang kuat. Tidak bisa sembarang kita mengadakan sebuah pertemuan, apalagi ini atas nama organisasi yang namanya Jatman, yang masih secara normatif di bawah naungan Nahdlatul Ulama, ya. Sehingga saya punya keyakinan keras, ya, kalau aparat pemerintah itu tegas dan tidak terpengaruh oleh kebesaran Pak Lutfi, ini mau tidak mau harus di stop, ya, karena dia tidak memiliki dasar hukum, gitu ya. Oke, saya kira itu, Mas. Oke, implikasinya, Mas Taufik, ini implikasinya bagaimana ketika Jatman versi Habib Lutfi tetap menggelar muktamar? Ya, ini ilegal, jadi harus dibatalkan oleh aparat karena dia tidak punya dasar hukum. Merujuk pada keputusan NU yang tidak bisa, merujuk pada AHU yang dia buat juga tidak bisa. Terus apa legal standing dia mengadakan perkumpulan itu? Ini, maka bagi saya ini jelas sebuah perkumpulan yang tidak memiliki dasar hukum. Ini satu pelanggaran konstitusi, sehingga mau tidak mau aparat harus turun tangan untuk membubarkan pertemuan itu. Oke, terima kasih statement dari Mas Taufik selaku praktisi hukum dan sekjen dari Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama mengatakan apapun bentuk produknya, muktamar yang dilakukan yang akan digelar oleh Habib Lutfi tanggal 8 sampai 10 Desember 2024 yaitu di Pekalongan itu tidak punya legal standing. Artinya bisa dibubarkan, aparat berhak untuk membubarkan. Oke, baik, saya langsung ke Ubedillah. Ubedillah,
bagaimana Anda membaca Mas Yusuf. fenomena ini sehingga muncul Mas Yusuf. kelihatannya akan ada dualisme kepemimpinan di Jatman, versi Mas Yusuf. Habib Lutfi dan satu lagi versi yang dilakukan oleh PBNU. Silakan, Ubed. Mas Yusuf, andaikan Mas Soleh dulu gimana? Karena ada suara Rupanya spektrum Ubed ini agak terkendala ya. Halo. Bisa lanjut? Mas Yusuf. Halo. 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 Oh ya, kelihatannya terkendala. Dr. Soleh, apakah bisa mendengar suara Ki Ubed? Ya, saya kira Pak Soleh dulu, oke. Oke. Mas Taufik mendengar suara Ki Ubed? Tidak? Mendengar. Halo. Halo. Mas Suara Ki Ubed hilang. Dengar tidak? Halo. Suara Ki Ubed saya dengar dengan baik. Oke, baik. Lanjut Ki Ubed. Halo, Mas Yusuf. Atau Mas Soleh dulu. Atau Ustaz Soleh dulu. Soleh dulu. Oke. Ya. Ya baik. Dokter Soleh dulu. Dokter Soleh, kelihatannya ada terkendala ini dengan sinyalnya kayak ini. Baik, Dokter Soleh, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ki Ubedillah, Mas Taufik, Mas Yusuf. Iya, apa namanya? Saya menarik sekali kronologi hukum yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi. Tapi saya tidak akan masuk situ. Saya akan lebih spesifik bicara tentang Habib Lutfi. Saya men-track Habib Lutfi ini kemudian mengkonstruk apa yang diinginkan oleh beliau. Saya melihat bahwa dia punya semacam keinginan besar, punya cita-cita luhur dalam tanda kutip, ingin seperti Habib Utsman bin Yahya pada zaman kolonial. Habib Utsman pada waktu itu adalah mufti Batavia atau mufti Nusantara, dimuftikan oleh Belanda. Nah, kalau saya melihat dari cara Habib Lutfi mempertahankan Jatman, kengototan beliau, kemudian ditarik ke belakang misalnya sejak Muktamar NU tahun 2010 di Makassar, dan juga terakhir Muktamar 2022 di Lampung kemarin, itu Habib Lutfi sangat serius membentuk tim, menyiapkan logistik untuk duduk sebagai Rois Am. Nah, kemudian ketika tidak berhasil, sekarang ini mati-matian pertahankan Jatman. Apa sebenarnya yang diinginkan? Kalau saya melihat adalah dia ingin menjadi semacam mufti Indonesia kontemporer, apapun sebutannya. Nah, itu kan wilayah-wilayah atau ranah-ranah keislaman, legitimasi di Indonesia ini atau secara power dan bobot politiknya adalah ada pada NU atau di lingkup NU, PBNU, Jatman dan semacamnya. Makanya kan sasaran bidiknya adalah Rois Am. Nah, ketika tidak berhasil di dua muktamar tersebut, dia sekarang ini mempertahankan sebisa mungkin Jatman. Nah, kenapa dia tidak menengok katakanlah Majelis Ulama Indonesia misalnya? Nah, mungkin bobot politik Majelis Ulama dibanding dengan bobot politiknya Rois Am atau bahkan Jatman sekalipun, menurut Habib Lutfi mungkin kalah Majelis Ulama itu. Kalah dalam konteks bahwa untuk menjadi Majelis Ulama atau Ketua Umum MUI Indonesia itu setidaknya kan punya spesifikasi keilmuan tertentu yang dia kuasai. Katakanlah fuqaha seperti Kiai Sahal atau Kiai Hasan Basri almarhum pada zaman Orde Baru. Nah, sekarang atau seperti keilmuan ensiklopedis seperti yang sekarang dulu pada zamannya Kiai Ma'ruf Amin ya. Kiai Ma'ruf Amin atau bahkan sebelum Munawir Syahrali jadi Menteri Agama. Nah, dalam konteks keilmuan semacam ini, resources Habib Lutfi tidak menjangkau untuk duduk sebagai Ketua Umum Majelis Ulama. Yang bobot keilmuannya atau lebih tepatnya bobot fikihnya lebih kuat, lebih dominan dibanding Rois Am. Rois Am ini meski
atau Jatman ini meski kualifikasi keilmuannya harus kuat, tetapi kan masih kalah dengan bobot politik yang menempel pada jabatan atau pada struktur NU itu sendiri. Makanya kan ketika dia lepas atau tidak bisa menjangkau Rois Am, larinya tidak menengok kepada Majelis Ulama, tetapi ke Jatman. Apapun Jatman diganggu, dia akan pertahankan. Padahal kan kalau kita bikin paralelitas, Habib Utsman bin Yahya pada zaman kolonial yang menjadi mufti Betawi, idealnya dalam konteks sekarang mufti Betawi atau mufti pada zaman kolonial itu adalah ketua umum MUI. Nah, kenapa Habib Lutfi tidak menengok ke situ? Ini kan persoalan sebenarnya. Nah, itu dari satu sisi. Sisi lain, dengan cara apa kira-kira Habib Lutfi mempertahankan Jatman itu dalam genggamannya? Ya sepanjang yang kita tahu, Habib Lutfi ini punya tali temali dengan kekuasaan ya, terutama pada zaman Jokowi dan saat sekarang pun kader-kader Habib Lutfi dalam tanda kutip juga masih banyak yang memegang posisi kunci di kementerian di pemerintahan Kabinet Merah Putih. Nah, apakah prediksi Mas Taufik tadi bahwa kalau itu dipaksakan muktamar digelar tanggal 8 sampai 10 Desember, Minggu sampai Selasa di Pekalongan, itu akan dibubarkan seperti ini, atau itu sudah diantisipasi oleh jauh-jauh hari oleh timnya Habib Lutfi dengan berjejaring dengan pion-pion mereka yang ada di Kabinet Merah Putih. Ya, saya tidak tidak meyakini bahwa yang diprediksikan oleh Mas Taufik tadi itu pembubaran terjadi. Saya nggak meyakini itu. Tetapi bisa saja itu digembosi dalam arti bahwa idaroh provinsi maupun kabupaten yang jadi delegasi muktamar bisa saja diboikot untuk tidak datang. Nah, kalau kemungkinannya itu lebih soft dan lebih smooth ketimbang pembubaran. Saya yakin antisipasinya ke arah sana. Nah, tetapi kan itu juga tidak mudah mungkin. Kenapa? Karena Habib Lutfi selama ini klaimnya adalah saya ini ketika itu dijadikan mikot untuk berpolitik atau mikot untuk bertransaksi dalam tanda kutip dengan pusat kekuasaan, beliau selalu menyebut bahwa saya ini ngurusin jamaah yang secara kuantitatif sekitar 6 juta jamaah. 6 juta orang, ini kan luar biasa. Dan itu menurut beliau adalah inti semua. Karena intinya NU itu ada di tarekat. Nah, tarekat itu adanya di Jatman. Nah, dari sekian puluh juta orang NU itu, intinya adalah 6 juta yang ada di Jatman itu. Itu yang selama ini diklaim dan selama ini dijadikan jualan oleh Habib Lutfi ketika bertransaksi atau dijadikan mikot ketika dia berhubungan dengan kekuasaan. Nah, kemudian hal lain adalah Habib Lutfi juga secara sungguh-sungguh, secara serius, secara epistemik, di banyak kesempatan dia menyampaikan bahwa dia itu presiden sufi dunia, presiden sufi internasional, yang intinya adalah menggabungkan semua aliran tarekat baik yang ada di Jatman maupun yang belum berada di Jatman. Yang kemudian dia menyebut bahwa semua aliran tarekat itu adalah Alawiyin. Alawiyin dalam konteks bukan Ba'alawi, atau bukan pengikut Ba'alawi, tapi Alawiyin dalam konteks ini adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, misal selama ini kan yang kita ketahui Habib Lutfi itu mursyid dari Syadiliyah atau Qadiriyah. Tapi sebenarnya kan dia menahbiskan dalam dirinya, melekatkan dalam dirinya itu semua aliran tarekat yang ada di Indonesia. Baik yang muktabaroh maupun yang muktabaroh. Tidak hanya Qadiriyah, tidak ada Syadiliyah, tidak ada Naqsabandi, tidak hanya Syatariyah, Syadiliyah, Sanusiyah atau Tijaniyah, bahkan bisa jadi tarekat bikinan atau produk Habib Lutfi juga di bagian dari situ. Artinya apa? Sebagai presiden Sufi internasional, sebagai ketua umum Jatman, dia merasa bahwa semua dalam kendali dia. Apalagi sekedar idaroh musto atau idaroh di provinsi maupun di kabupaten, mursyid atau asosiasi mursyid saja berada dalam genggaman beliau. Nah, ini kan dia sudah melakukan 3 hal yang sifatnya itu ke arah mempertahankan kendaraan politik satu-satunya saat ini dalam hal ini adalah Jatman. Yang saya sebut tadi pertama adalah dia berkonsolidasi dengan pion-pion dia yang di kekuasaan.
karena dia menginginkan sebagai mufti Indonesia kontemporer. Kemudian yang kedua adalah dia menggabungkan semua aliran tarikat yang ada di Indonesia dalam bentuk tarikat Alawiyin. Alawiyin dalam konteks ini adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, dia selalu menyebut bahwa ini adalah inti dari warga NU, 6 juta pengikut penganut tarekat. Mungkin itu dulu Mas Yusuf. Oke, kita pernah podcast bahwa jika muktamar Jatman itu digelar sebelum Prabowo dilantik, maka ini akan dimenangkan oleh kubu PBNU. Tetapi pasca muktamar dilakukan setelah Prabowo dilantik atau presiden dilantik, ini bisa kemungkinan Habib Lutfi yang memenangkan pertempuran. Ini bagaimana Anda melihat analisa ini? Iya, itu konspiratif ya, cara berpikirnya itu atau perspektif konspiratif ya. Ya saya mendasarkan pada ukuran-ukuran kepanitiaan. Kalau kemudian timeline-nya atau schedule-nya atau roadmap-nya udah dibikin tanggal 8 sampai tanggal 10 Desember, hari Minggu, Senin sampai Selasa, itu artinya kan di tingkat tata kelola SCOC, Steering Committee, Organizing Committee acara muktamar berarti udah berjalan. Satu sisi itu. Nah, apakah tadi saya lupa apakah Mas Taufik menyebut bahwa muktamar Jatman ini lebih dulu mana dengan muktamar Jatman yang diselenggarakan PBNU? Kan tidak mungkin secara logika bahwa muktamar untuk organ yang sama, dua-duanya izinnya turun, kan gitu. Nah, kalau kemudian turunnya itu izin ke Habib Lutfi, otomatis 70% pengakuan negara itu sudah diberikan kepada Habib Lutfi. Terlepas dari dinamika, kronologi, expired kepengurusan seperti yang disebut oleh Mas Taufik tadi. Tapi kan faktanya seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Biasanya kan negara dalam hal ini adalah pemberi izin itu ya memahami pernik-pernik kelompok-kelompok seperti ini kan tentu berbeda kualitasnya dengan penganut atau pengikut organ tersebut, anggota organ tersebut. Jadi kalau secara administrasi negara sudah memenuhi untuk dikeluarkan izin, ya dikeluarkan begitu saja. Bahwa kemudian ada gugatan dalam tanda kutip atau ada pendapat lain seperti ini disampaikan oleh Mas Taufik tadi, nah ini kita lihat apakah ada second opinion itu disampaikan kepada pihak yang berizin. Nah ini kita tunggu. Ini kan waktunya juga masih lumayan panjang, 3 mingguan. Nah dari situ saya meyakini kalau saat ini izin sudah turun ke Habib Lutfi, minimal bahwa timeline dan lain-lain itu sudah disiapkan begitu rupa, dari secara politik anginnya adalah berhembus ke Habib Lutfi. Jadi teori Mas Yusuf tadi betul, kalau penyelenggaranya itu dilakukan ketika masa Jokowi itu karena yang menang. Nah ini kan setelah Prabowo dilantik, kemungkinannya kan bisa saja Habib Lutfi yang menang. Gitu. Mungkin itu. Iya. Oke, iya. Ya, kalau dari tim schedule-nya adalah 8 sampai 10 Desember. Itu sudah resmi edaran itu. Sementara dari pihak PBNU saya baru mendapat bocoran bahwa Katib Am setelah merilis atau mempublish ketika pertemuan tempo hari, yaitu menunjuk caretaker, yaitu Kiai dari Semarang, yaitu Kiai Sodako, untuk menggelar muktamar, kemudian yang kedua menjadi caretaker. Artinya belum muncul apakah muktamar Jatman versus PBNU itu muncul tanggal berapa dan dilaksanakan sebelum Habib Lutfi atau tidak. Ini menjadi pertanyaan besar karena belum muncul tanggal yang disepakati. Baik, saya langsung ke satu lagi, implikasinya menurut Anda ini bagaimana nih? Kalau ada 2 muktamar ini, Dr. Soleh. Iya, saya ingin lanjutin tadi bahwa ketika PBNU, Katib Am, Kiai
Asrori melempar ke Sodako PWNU Jawa Tengah, itu artinya PBNU buang badan. Kenapa tidak diambil alih sendiri? Ini kan lawannya Habib Lutfi kan gitu. Ketika dia melempar, itu artinya melepas PBNU ini. Nothing tulus, tidak ngotot seperti yang disampaikan oleh Mas Taufik tadi. Nah, itu kan perintah organisasi, perintah KNU ini kan beda dengan perintah kenegaraan ya, yang diikuti dengan logistik, amunisi, tim teknis dan macam-macam. Perintah itu hanya di atas kertas saja. Nah, Kiai Sodakot itu bukan tipe kiai aktivis ya, yang energinya itu 24 jam bisa mengkonsolidasi kekuatan. Itu tidak, ya kiai umumnya yang ya kerjanya secara manual, secara enjoy, tidak bisa dia dengan task force, tugas khusus seperti ini nggak bisa. Jadi itu udah jelas PBNU melepas ini barang, udah memberikan dalam tanda kutip kepada Habib Lutfi. Kalau versi saya seperti itu. Oke, jadi Anda melihatnya seperti itu. Ini justru membuang badan dengan adanya caretaker, kemudian menunjuk segera muktamar. Implikasinya menurut Anda ini akan ada 2 muktamar atau bagaimana nih? Atau begitu saja ngikut ke muktamar Habib Lutfi? Tidak mungkin lah ketika menunjuk Kiai Sodako kemudian menyisipkan peserta untuk datang di Pekalongan, itu tidak mungkin karena isunya adalah ada dualisme muktamar, satu. Yang kedua, dualisme itu juga nggak mungkin terjadi. Izin ketika udah didapatkan yang pertama, nah itu izin pertama itu yang akan terlaksana. Ini cepet-cepetan saja. Jadi atau PBNU sebenarnya kalah langkah. Momentum ini sudah diambil oleh Habib Lutfi. Habib Lutfi sebagai pemegang kendali. Jadi dia yang, nah PBNU dan lain-lain itu mengikuti irama gendangnya Habib Lutfi saja. Oke, baik, terima kasih. Oke, Kiai Badillah, bagaimana Anda melihat suara saya dengar, Mas. Polemik ini ya? Suara saya dengar. Oke, ada suara sekarang. Oke, ya, oke, bisa, ya, oke, ya, oke, udah. Lanjut. Oke, saya lanjutkan, Mas. Monggo. Halo. Monggo. Oke, baik, terima Silakan. kasih. Saya tadi sudah dengar apa yang disampaikan Mas Yusuf sebenarnya ketika saya. Menarik, tadi saya ingin mengawali dari apa yang disampaikan oleh Mas Soleh terkait dengan Osman bin Yahya. Saya jadi teringat buku Cahaya Nusantara, Mas Yusuf, yang diterbitkan oleh keluarga besar Habib Lutfi, yang di situ juga saya temukan tentang Osman bin Yahya. Kalau saya membaca teori Bandura tentang modeling, itu betul-betul Habib Lutfi itu mengambil sosok model atau modeling atau uswah atau inspirator atau percontohan dari sosok Osman bin Yahya. Apalagi Habib Lutfi juga sangat kuat memuji Osman bin Yahya. Beliau juga pernah mengatakan Osman bin Yahya adalah mufti awalan wa akhiran. Pertama dan yang terakhir. Lah, karena modeling Habib Lutfi itu adalah Osman bin Yahya, maka menurut saya Habib Lutfi itu telah belajar dari Osman bin Yahya. Dalam konteks apa? Yaitu dalam konteks ketika di era kolonial, Osman bin Yahya itu kan anti tarekat, bahkan menyebut kelompok-kelompok tarekat sebagai golongan-golongan yang bid'ah dan lain sebagainya, bahkan lebih tidak bagus dari istilah itu. Lah, tetapi ini Habib Lutfi sebaliknya, pakai teori terbalik. Karena Osman bin Yahya gagal mengawal Belanda untuk menjajah Indonesia, berhadapan dengan kelompok-kelompok tarekat yang sangat militan. Nah, teori Habib Lutfi dibalik dengan mengambil teori bekerja sama dengan para tarekat. Dari titik inilah Habib Lutfi bisa merasakan betapa kekuatan mursyid-mursyid tarekat di negeri ini sebagai sosok-sosok yang dituakan. Bahkan hampir semua pengurus PBNU itu sangat sungkan dengan para mursyid-mursyid tarekat. Makanya awal mau mengadakan acara di Surabaya,
itu salah satu hal yang agak berat dari PBNU karena merasa di balik Habib Lutfi ada banyak mursyid-mursyid tarekat. Meskipun kemudian ada banyak masukan-masukan bahwa ada banyak mursyid tarekat yang juga sudah tidak apresiasi terhadap Habib Lutfi dan merasakan betul kejanggalan-kejanggalan yang luar biasa yang dipimpin oleh Habib Lutfi di tarekat Jatman ini itu, Mas. Dan di sini pada titik keberhasilan Habib Lutfi, tapi dalam tanda kutip, karena ternyata ada isu-isu yang mengiringi, termasuk podcast Mas Yusuf ini kan juga salah satu penyiaran, istilah saya itu, yang grusoni atau menggugupi atau membuka hasanah PBNU untuk betul-betul tidak memandang fenomena Jatman yang dipimpin oleh Habib Lutfi itu sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak, tapi sesuatu yang luar biasa karena memang sudah dirasakan oleh banyak pengurus di tarekat tingkat wusta dan cabang yang lain, Mas. Dalam perspektif sosiohistoris, Habib Lutfi tahu persis bahwa Jatman ini itu bisa menjadi bargaining power dan bargaining relation. Tentu ketika sudah di lingkungan warga Nahdien, di tengah gedung PBNU, begitu bisa memegang Jatman, itu sudah sangat luar biasa. Bahkan istilahnya pun dengan istilah yang sama, sebagai menggunakan sama-sama Rois Am, katakan begitu, Mas. Tapi dalam konteks kultural, ketua Mursyid Tarekoh itu kewibawaannya sangat kuat, bahkan sebanding dengan Rois Am. Tentu pasca Mbah Hasim pada era pasca Gus Dur, Mas. Pasca Gus Dur itu pengaruhnya sangat kuat. Karena itu Habib Lutfi mencoba ingin ikut mengambil peran di Rois Suriah, tapi mungkin fenomena alam ya tidak pernah berhasil. Saya tidak membayangkan kalau Habib Lutfi berhasil di Rois Am Nahdlatul Ulama, tapi mungkin karena itu sudah kehendak Allah. Tapi yang jelas begitu Habib Lutfi memegang Jatman, itu sekaligus bisa mengikat PBNU, mengikat Mursyid Tarekoh, dan mengikat jamaah. Dan ini semua untuk bargaining power Habib Lutfi. Dalam teori Aguskom itu membangun satu hegemoni dan sekaligus membangun relasi kuasa yang tidak seimbang. Menarik, Mas. Beberapa kesempatan peralihan kepengurusan, sebenarnya kan Habib Lutfi itu sejak saya di Aliyah, Mas. Sejak saya pasca guru saya, Abah Muhammad Shodiq Lutfi Hakim Musleh, Mas. Dan beberapa kali kesempatan ada peralihan muktamar, itu isunya itu memang yang digaungkan itu mumpung masih ada dzurriyyah Nabi yang masih mau memegang Rois Am di Jatman, sehingga didukung dengan kondisi psikologi para mursyid yang notabene orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang tidak pernah mempertimbangkan kehendak kuasa, sehingga selalu melenggang. Setiap kali pemilihan itu Habib Lutfi selalu melenggang. Sementara sangat nampak bahwa peran Habib Lutfi di Jatman itu betul-betul nampak kehendak kuasa agamanya dalam konteks agama sebagai instrumen untuk sistem kekuasaan itu, Mas. Kemudian ada, sebenarnya itu sudah lama, Mas, bisa kita baca. Misalnya sejak kepemimpinan Rois Am dipegang oleh Habib Lutfi itu, setiap kali ada mursyid yang wafat, itu ada anjuran. Meskipun tidak mewajibkan, tetapi memang ada nuansa intervensi agar mursyid pengganti itu untuk biat ulang kepada Habib Lutfi. Meskipun tidak semuanya, tapi ada beberapa mursyid pengganti itu ditawari untuk biat ulang pada Habib Lutfi. Entah alasan tabarukan atau alasan biat ulang, begitu, Mas. Ini kan sebenarnya sudah tanda-tanda untuk
menyandra, mengikat para mursyid untuk tersentral, terkanalisasi pada Pekalongan, istilah saya itu, Mas. Dan di era Habib Lutfi juga sudah nyata itu, beliau selalu menunjuk mursyid kadang di luar mursyid yang sebelumnya. Artinya begini, saya itu pernah punya keluarga mursyid yang dulunya akrab sekali dengan Habib Lutfi di daerah Kudus begitu. Itu di luar dugaan, ketika mursyid ini wafat, seharusnya kan Habib Lutfi sebagai Rois Jatman itu kan membina atau mengkoordinir penggantinya ini. Tapi tidak. Justru Habib Lutfi menunjuk mursyid lain yang tidak memiliki historisitas ketarikatan ini. Seolah-olah justru yang tarekat yang ditinggal wafat mursyid ini kayak terbengkalai dan menunjuk mursyid baru yang dari pengusaha atau dari orang yang dalam tanda kutip dekat dengan Habib Lutfi. Ini sangat berbeda dengan zaman kiai saya, Mas Abah Muhammad Shodiq Lutfi Hakim. Abah Muhammad Shodiq Lutfi Hakim kiai saya itu setiap para mursyid wafat itu langsung melakukan jaringan koordinasi agar tetap ada keberlanjutan, ada continuous improvement, quality improvement yang bisa dilanjutkan oleh putra atau adiknya, sehingga tidak ada hegemoni untuk mengkanalisasikan ke Meranggen, katakan begitu, karena saat itu masih dipimpin Abah Yai saya itu di Meranggen, Mas. Ada zamannya Kiai saya tidak ada begitu, Mas. Tapi kalau zamannya Kiai Muhammad Shodiq zamannya LB Lutfi bin Yahya itu kan seolah-olah hampir semua mursyid yang wafat itu penggantinya itu diarahkan untuk biat ulang dengan alasan barokah atau apapun. Sangat berbeda di era zamannya kiai saya, Abah Muhammad Shodiq Lutfi Hakim, Mas. Kemudian ini, Mas, sudah dapat semprit, ya udah, monggo Mas, sudah cukup, tidak apa-apa, Mas. Ya. Halo. Oke, Ubed, bagaimana ya, dengan itu kan kasuistik ya, di problem di Jatman. Menurut Anda ini dengan adanya muktamar yang akan digelar 8 sampai 10 Desember, ini bagaimana ini tanggapan Anda nih? Tanggapan saya tentu membuat bingung beberapa kiai yang telah dalam tanda kutip tersandra untuk mengikuti Habib Lutfi bin Yahya. Satu sisi mau mundur tidak enak, sudah terlanjur beat sama Habib Lutfi, atau sudah dalam tanda kutip sudah jadi badal lah atau khalifah lah, atau sudah khidmah total Habib Lutfi. Tapi di sisi lain mereka ini punya komitmen ke-NU-an yang luar biasa dan tidak enak dengan masyarakat Nahdiyin, karena dalam posisi apapun ketika Habib Lutfi masih berlangsung itu kayak membuat ketidaknyamanan pengurus-pengurus yang diajak oleh Habib Lutfi untuk dalam tanda kutip membangkang PBNU. Karena mau tidak mau, Mas, Habib Lutfi ini sudah membangkang PBNU, membangkang, tidak hanya membangkang tapi telah melakukan pencurian organisasi Banom yang betul-betul di bawah PBNU secara historis, secara organisatoris, sejarahnya jelas, bahkan struktur kepengurusannya di awal jelas. Beliau pasca kiai saya memegang itu, tapi kok tiba-tiba menjadi mempunyai AHU sendiri, mempunyai Menkumham sendiri, dan sekarang ini sudah betul-betul melakukan hegemoni. Bahkan saya dengar dari Semarang, dari yang mendapatkan caretaker itu menginformasikan sudah lama tidak koordinatif dengan PBNU, dan beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi itu betul-betul real. Jadi fenomenanya kayak berada dalam buah si malakama, Mas. Mau ikut Habib Lutfi, tidak tega dengan Mbah Hasyim Asy'ari, mau tidak ikut Habib Lutfi, tersandra oleh beat atau khidmah dengan Habib Lutfi. Tapi ini baru ini, Mas,
barangkali di awal-awal, tapi nanti lama-lama pasti Habib Lutfi nggak akan ada pengaruh dan semuanya akan kembali kepada PBNU. Ini hanya proses adaptasi aja, Mas. Adaptasi kebingungan dalam tanda kutip oleh para pengurus yang lain yang di Idarah Aliyah, Mas. Terima kasih, Mas Yusuf. Oke. Oke, Ubed, apa yang harus dilakukan oleh PBNU nih menyikapi dinamika ini? Harusnya PBNU tegas, jangan basa-basi, jangan istilah saya itu lempar batu sembunyi tangan. Betul-betul seperti tadi yang disinggung oleh Mas Soleh, harus betul-betul ikut terlibat, jangan dipasrahkan oleh Kiai Haris Sodakoh. Kiai Haris Sodakoh itu kakaknya Kiai Ubaidillah Sodakoh yang menjadi Rois PBNU Jawa Tengah, Mas. Karena dari segi, mohon maaf, Kiai Haris Sodakoh itu orang luar biasa, orang tulus, orang ikhlas, Mas. Betul-betul jamaahnya juga banyak, dan didukung oleh Kiai Halwani dan lain sebagainya itu. Tetapi dalam konteks politik itu yang lebih memiliki power menurut saya itu adalah PBNU. Karena menghadapi Habib Lutfi itu tidak hanya menghadapi persoalan torekoh, Mas, persoalan jatman, tapi betul-betul persoalan politik. Karena Habib Lutfi itu sudah sangat politis. Di mata saya, torekoh bagi Habib Lutfi itu sangat politis. Instrumen politik kehendak kuasanya Habib Lutfi, bukan instrumen untuk membangun jamaah. Pernah ada candaan di Jawa Tengah, Mas, ketika mau ada pemilihan SM PBNU di beberapa ulama besar, kebetulan saya ada di situ, saya nggak perlu menyebut nama ulamanya, itu sampai menyebut kalau Habib Lutfi jadi Rois Am, nanti PBNU bukan jadi jam'iyah, malah jadi jamaah. Mau membuat jam'iyah belum bisa utuh secara sempurna, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, kok tiba-tiba Rois Amnya Habib Lutfi, wah bisa menjadi jamaah semua nanti. Karena jatman selama ini yang saya lihat kan bukan jam'iyah jatman, Mas, tapi jamaah Habib Lutfi. Sehingga mereka yang berada di struktur jatman itu adalah orang-orang yang berada dalam sistem jamaah. Jadi sistemnya itu sistem jamaah semua, Mas. Apa kata Habib Lutfi? Nggak ada sistem pada umumnya organisasi. Apalagi ketika kita lacak secara kesejarahan, sudah sangat tidak komunikatif secara organisatoris dengan PBNU. Maka PBNU harus bergerak, karena Habib Lutfi itu tidak semata-mata jatman, tapi betul-betul politik. Politik melalui jatman Habib Lutfi itu, Mas. Mengambil pelajaran terbalik dari Utsman bin Yahya, karena modeling Habib Lutfi itu adalah Utsman bin Yahya. Ketika Utsman bin Yahya seperti saya katakan tadi membela Belanda untuk mengalahkan Indonesia dengan anti tarekat, Habib Lutfi sebaliknya merekrut dan bergabung dengan tarekat dan nampak sukses. Tapi tanda-tanda alam menjadi berubah. Insya Allah tidak semulus yang dibayangkan Habib Lutfi, Mas. Menurut saya. Terima kasih, Mas Yusuf. Baik, Mas Taufik bisa bergabung kembali, Mas Taufik. Ini apa yang harus dilakukan PBNU? Kata Dr. Soleh mengatakan PBNU jangan lempar batu dong, gitu ya. Tapi langsung terjun, langsung eksekusi muktamar versi PBNU untuk jatman. Silakan, Mas Taufik. Iya, jadi ini rupa-rupanya kita salah paham tentang Kiai Haris Sodakoh ini rupa-rupanya, Mas. Kiai Haris Sodakoh itu pengurus PBNU loh ya. Bukan Kiai Ubaidillah Sodakoh yang Rois wilayah Jawa Tengah, bukan. Ya, ini yang perlu diluruskan. Kalau Kiai Ubaidillah Sodakoh itu adiknya Kiai Haris Sodakoh. Nah, Kiai Haris Sodakoh itu salah satu Rois Suriah PBNU. Nah, itu yang perlu diluruskan. Oleh karenanya, jelas-jelas PBNU tidak lempar batu sembunyi tangan, tetapi ini akan menjadi kerjaan serius oleh PBNU. Nah, panitianya sudah ditunjuk, kartekernya adalah Kiai Haris Sodakoh. Beliau bukan Rois Suriah Jawa Tengah, bukan, tapi pengurus Rois Suriah PBNU itu Kiai Haris Sodakoh, ya. Nah, oleh karenanya saya yakin bahwa ini PBNU akan serius untuk menggelar
muktamar ini, ya apalagi dengan munculnya muktamar yang akan digelar di bulan Desember di Pekalongan itu. Nah, karena apa? Sesungguhnya PBNU itu sudah sangat mangkel dengan Habib Lutfi, ya. Karena selama periodenya wakil Khatib Amnya itu Kang Kiai Asrori, iya, itu selama 2 periode pula itu tidak pernah yang namanya Idaroh Alia Jatman itu melakukan proses organisasi ngikutin aturan Banom. Apalagi tahun 2019 jelas-jelas dia bikin AHU. Ini yang membuat PBNU geram gitu loh. Nah, maka dalam keyakinan saya, ya, upaya hukum yang dilakukan oleh LBH-NU akan mengkasuskan Jatman ini akan serius. Ya tinggal kita tonton saja kira-kira gasnya sekencang apa teman-teman di LBH di LBH-NU itu. Gitu, Mas. Ya. Oke, jadi menurut Anda bahwa proses muktamar Jatman versi PBNU itu akan digelar sebelum tanggal 8 atau sesudahnya nih Pak Mas Taufik? Prediksi Anda nih? Ya, saya kira kalau melihat momentum seperti ini harus gerak cepat PBNU, sehingga harus diadakan sebelum Jatman versinya belum mengadakan muktamar, itu akan lebih tepat. Sebab kalau nanti terjadi setelah periodenya setelah Habib Lutfi itu menjadi beda, ya, kecuali yang saya katakan di awal bahwa penyelenggaraan muktamar Jatman Desember 2024 di Pekalongan itu tidak memiliki legal standing. Kalau itu dipraktekkan dalam realita di lapangan dan aparat akan mengambil sikap bahwa ini bukan kerjaan PBNU, ini pekerjaan Jatman yang inkonstitusional, nah itu baru cantik itu Mas. Ya. Oke, Mas Taufik, katakanlah muktamar Jatman versus Habib Lutfi atau versi Habib Lutfi ini mendeklarasikan bahwa Jatman menjadi organisasi yang terpisah atau independen dari PBNU. Kira-kira kalau wacana ini yang muncul, ini bagaimana nih Mas Taufik? Nah, ini yang ahli ngeramal ini kiai kita ini, Kiai Soleh Basari ini, Mbah Dukun yang biasa ngeramal itu. Kalau saya kan orang normatif, jadi apapun yang akan terjadi, seandainya terjadi dualisme muktamar, saya kok yakin Idaroh Wusto akan lebih berpikir bagaimana NU gitu loh, daripada nanti bernasib kayak Jatmi kan. Jatmi itu kan menjadi kecil-kecil gara-gara tidak ada unsur NU-nya, ya walaupun di sana ada NU dan macam-macam, tapi Jatmi kan tidak bergaung. Nah, apakah Jatman ingin bernasib kayak Jatmi? Ya kita tunggu aja gitu loh Mas. Ya. Oke, terima kasih. Ya, komentar Dr. Soleh Basari bagaimana Pak Dokter terhadap pernyataan Mas Taufik bahwa ini yang jelas bahwa acara yang digelar oleh Habib Lutfi itu tidak punya legal standing. Artinya apapun yang dilakukan produk-produk hukumnya itu inkonstitusional dan PBNU sangat serius menangani hal ini. Halo. Monggo, Dr. Soleh. Iya, terima kasih ralatnya Mas Taufik tentang Kiai Haris Sodaqoh. Ya apapun, sebenarnya kan Jatman ini berada di tupoksinya Wakil Ketua Umum bidang agama. Jadi sebenarnya lebih powerful kalau yang menangani atau caretaker-nya itu adalah Zulfa Mustafa, ya, Wakil Ketua Umum bidang agama. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya itu kan cara pandangnya Mas Taufik dari internal Keramat Raya yang melihat Habib Lutfi sebagai lawan yang kemudian menyimpulkan bahwa itu pembangkangan dan semacamnya. Tapi kan versi Habib Lutfi punya persepsi yang beda, saya yakin itu. Namanya orang berkonflik kan pasti mereka juga membangun reasoning dari sisi masing-masing.
Makanya kan sebenarnya, tapi saya setuju dengan Mas Topik, satu-satunya cara untuk menghentikan acara tanggal 8 sampai 10 Desember nanti adalah PBNU melakukan konsolidasi kepada Idara Wusto atau peserta yang diundang Habib Lutfi itu untuk tidak datang. Itu cara yang paling smooth dan tidak berlarut. Kalau pilihannya adalah bertarung di wilayah hukum, nah ini apa namanya? Saya meyakini bahwa secara logistik Habib Lutfi lebih kuat, ya. Kenapa? Ya karena dia menganggap itu sebagai properti dalam tanda kutip pribadi Jatman ini, sehingga dia mempertahankan haknya, mempertahankan kalau istilahnya Ki Ubaidillah itu secara maqasid syar'iyyah ini adalah hibdul mal dalam tanda kutip ya. Dan saya meyakini lebih kuat dari sisi itu. Sementara para aparat di PBNU itu kan konteksnya tidak sebagai hibdul mal, tapi mereka adalah penugasan. Penugasan itu, ya namanya tugas kan selalu ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal kan gitu. Sementara kalau Habib Lutfi kan to be or not to be kan, ya, dipertahankan mati-matian. Nah, ini masih seru menurut saya, dan yang pasti PBNU, Keramat Raya atau caretaker itu udah kalah langkah. Kalah langkah itu masih mending, kalau mati langkah lebih parah lagi itu. Apa mungkin mati langkah itu? Mati langkah sangat mungkin ketika Habib Lutfi mendapatkan izin penyelenggaraan muktamar itu. Kemudian peserta yang diundang juga datang. Ya kan peserta itu kan suka ketika ada acara-acara seperti ini. Sama kayak dulu waktu aktivis kan no problem, no money kan. Kalau tidak ada persoalan kan tidak ada duit. Nah ini kalau ada muktamar 2 kan amplopnya 2 kan gitu. Nah mana yang lebih gede yang dia datengin kan gitu. Kita juga sangat paham lah bahwa ada sebagian aktivis-aktivis di Idaroh itu yang memang tidak mendapat tidak secara reguler mendapatkan pemasukan. Nah mereka diuntungkan oleh situasi seperti ini. Jadi ini masih panjang. Kalau saya melihat Mas Taufik tadi bicara soal idealisme, idealitasnya seperti ini. Tapi kan kita bicara soal realitas di lapangan. Seperti tadi Mas Yusuf menyebut bahwa kalau muktamar itu diselenggarakan di pemerintahan baru, Kabinet Merah Putih, ya saya sepakat dengan Pada Suka itu 75% mandat itu tetap dalam kendali Habib Lutfi. Sementara sisanya 25% itu pun kalau Kiai Haris Sodaqoh melakukan mobilisasi, konsolidasi, serta diikuti dengan logistik yang ada. Persoalannya kan sekarang tidak mungkin hal seperti ini, Keramat Raya kemudian mengibah memohon kepada lapangan Banteng. Karena situasi lapangan sudah sangat beda. Lapangan Banteng udah dalam tanda kutip al-akhor kan, bukan minna kan, gitu. Nah, dari mana hal ini seperti itu diselesaikan? Ini kan saya menyebut tadi satu sisi Habib Lutfi meyakini itu sebagai miliknya dan dia punya segala cara untuk mempertahankan, sementara sisi lain Keramat Raya menunjuk caretaker dan itu bisa saja tidak dibekali apapun kecuali kertas. Ya. Oke, jadi Anda meyakini bahwa Jatman versi Habib Lutfi akan memenangkan pertarungan dalam muktamar itu ya, dan mendapatkan izin ya lebih awal. Itu ya versi Anda ya. Oke, baik. Ki Ubaidillah, bagaimana tanggapan Anda? Sekaligus closing statement. Ya, saya ingin merevisi yang disampaikan Mas Soleh terkait dengan maqasidus syariah sebagai hibdul mal Habib Lutfi, Jatman. Kalau Jatman dijadikan sebagai harta dalam tanda kutip kemudian harus dijaga sebagai bagian daripada maqasidus syariahnya Habib Lutfi, ya sama halnya Habib Lutfi nggak punya malu itu Mas Soleh kalau itu terjadi. Jatman itu bukan malnya Habib Lutfi, itu milik PBNU. Baik, kalau menurut saya Mas, Habib Lutfi tetap lemah dan kalah Mas. Kiai-kiai kita sangat setia pada NU, Mas. Jadi, kalaupun rame di awal, nanti pada akhirnya juga semua ulama-ulama akan kembali pada NU, Mas. Apalagi sekarang ini sudah sangat melemah dan tanda-tandanya itu sudah bisa diikuti bersama. Sehingga saya yakin, Hakal yakin,
kiai-kiai kita, lebih-lebih yang di Toreko, para mursyid, pada setia dengan Mbah Hashim dan setia pada Nahdlatul Ulama, Mas Yusuf. Terima kasih, Mas Yusuf. Baik, terima kasih pemirsa. Pada Suara TV 1 jam kita sudah berlalu membahas tentang Kisruh versus PBNU. Kian panas, Jatman Habib Lutfi akan gelar muktamar yaitu awal Desember. Bagaimana dengan muktamar yang akan digelar oleh PBNU? Apakah akan digelar sebelum tanggal 8 atau tanggal 1 Desember atau tanggal 2 Desember atau setelahnya? Dan bagaimana kelanjutannya kedua kepemimpinan ini, kisruh ini, apakah akan selesai dengan happy ending atau sebaliknya? Kita pantau perkembangannya. Terima kasih kepada netizen dan kepada pemirsa Mas Taufik, kemudian Dr. Salim Basari dan Ki Ubadillah. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi diskusi bersama beberapa kalangan seperti Kiai Ubaidillah dan teman-teman yang lain tentang masalah Jatman yang akan mengadakan muktamar, dan ini sangat mengejutkan bagi PBNU ketika Habib Lutfi melakukan hal seperti ini. Semoga saja ini tidak berlarut-larut dan berlanjut nih teman-teman ya, karena ini akan berdampak kepada PBNU serta Nahdlatul Ulama. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.